dari mulut saya mengatakan, kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Iya. Itu keluar dari mulut saya. Tapi terlalu mewah lah, terlalu pandai saya kalau mengatakan itu sendiri. Itu saya kutip dari pernyataan NU. Persis. Jadi di depan itu saya katakan, NU pernah menyatakan. Nah, tapi NU pernah menyatakan ini dipotong langsung. Kalau tidak, lalu seakan-akan itu dari saya. Itu bukan dari saya, itu dari NU. Zaman, dan itu ada di podcast kita ya, ketika kita bicara dengan Akil. Kalau menurut Prof sendiri bagaimana? Ya sebenarnya bukan pada persoalan menghilangkan pajak. Yang terpenting sampai seberapa efektif usaha untuk memberantas korupsi, dan itu yang sampai sekarang belum ada, tidak efektif walaupun selama 1 tahun lebih pemerintahannya Prabowo, Jaksa Agung misalnya mengembalikan uang sekian ratus triliun hasil korupsi dan sebagainya. Tapi itu kan tidak cukup. Artinya lebih banyak yang dikorup daripada, dan korupsi memang sudah sangat merusak kok. Ya contohnya yang sederhana, bagaimana seorang yang dipercaya untuk di BGN menjadi ketua, dalam sehari dia korup triliunan kan. Iya. Itu. Nah, jadi kalau menurut saya, dari mana dapat duit kalau pajaknya dihentikan? Iya. Kan. Tetapi di negara lain, seperti misalnya di negeri Belanda, di Skandinavia, pajak yang dibayar oleh rakyat itu dikembalikan lagi kepada rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan untuk kepentingan rakyat itu rakyat sendiri lagi itu ya, Prof? sendiri. Iya, jadi kembali untuk kepentingan sakitnya, kembali untuk kepentingan ekonominya, dan segala macam. Bahkan kan. beberapa di Eropa kalau nggak salah, kalau misalkan nganggur itu ada namanya benefit. Iya, Jadi maka di negeri Belanda waktu saya di sana, itu orang yang nganggur dapat 200 gulden per bulan. Tapi harus nah yang menarik, walaupun ada pemberian seperti itu, orang itu kalau terlalu lama didukung, artinya tidak bekerja, itu juga semacam sinis orang melihatnya. iya, biasanya ada faktor sosial tertentu ya, Prof? Jadi oke lah, apa yang kita lihat tadi di HP-mu itu, di mana Pak Mahfud bicara dengan mengutip apa yang dikatakan oleh NU pada waktu itu, ya itu kan semacam kekecewaan juga, kekecewaan. Iya. Siapa sih yang tidak kecewa? Iya kan? Sebagai satu contoh, apa hebatnya pembantunya Raffi Ahmad tiba-tiba diangkat komisaris menjadi komisaris di mana tuh perusahaan apa? Iya, Pertamina kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Apa hebatnya dia? Apa nggak ada orang lain? Profesor, doktor, berapa banyak? Kok pembantu? Oh, sorry. PT Krakatau Posko. Iya, jadi komisaris PT. Iya. Ya artinya perusahaan kan itu. BUMN ya? Ya BUMN. Nah pertanyaannya kan apa hebatnya? Apa nggak ada profesor doktor yang ngerti betul tentang pekerjaannya di situ? Iya. Kan ini kan hal yang sebenarnya, hal-hal semacam ini kan melahirkan pandangan sinis orang terhadap tindakan-tindakan yang seperti itu. Apakah itu bisa disebut nepotisme juga, Prof? Ya jelas lah. Bagaimana mungkin si pembantu itu duduk di satu tempat semewah itu kalau tidak dengan koneksi? Karena kita tahu kan Raffi Ahmad tim kampanye Prabowo dan kemudian ada jabatan. Iya. Terus akhirnya orang-orangnya juga gampang aja melihatnya, tidak mungkin akan terjadi kalau tidak ada sesuatu
yang berkaitan dengan Raffi Ahmad. Iya. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi andai kata Raffi Ahmad tidak berkaitan dengan Prabowo. Iya. Kan itu. Nah, cuma menurut saya orang yang menerima pembantunya Raffi Ahmad, baik Raffi Ahmad maupun yang menerima itu, melompati batas. Melompati batas, Prof. Iya, batas kewajaran dalam pengertian aturan pemerintahan. Iya. Apa hebatnya pembantu itu? Doktor kah dia? Dokteranda kah dia? Atau apakah pekerjaannya memang sehebat itu? Apakah Raffi Ahmad itu orang paling hebat sehingga pembantunya saja sehebat itu? Kan itu. Artinya ini bukan persoalan kritik aja. Iya. Ini persoalan kewajaran. Dan itu tidak wajar. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Mau mau hebatnya Raffi Ahmad kayak apa, pembantunya kayak apa. Pertanyaannya adalah, apakah dalam mengelola negara, tindakan seperti itu wajar atau tidak? Iya. Ya tidak wajar sebenarnya, Prof. Iya, itu kan cuma pertanyaan saya kepada yang mengangkat dia, yang bersedia menerima tawaran Raffi Ahmad untuk mengangkat pembantunya. Saya mau nanya, wajar nggak pikiran seperti itu? Nah, tindakan-tindakan tidak wajar inilah bagian daripada proses perusakan negara. Nah, orang akan mencari jalan kan. Kenapa Raffi Ahmad bisa mengangkat pembantunya? Kenapa saya nggak bisa mengangkat pembantu? Dan itu juga akhirnya lingkaran setan yang, saya nempel aja nih sama orang ini. Supaya saya juga bisa naik. Kan akhirnya ada perusahaan untuk itu, Prof. Iya, makanya kan yang seperti itu. Jadi apa? Ya ini sekali lagi, saya tidak mengkritik secara personal, sama sekali enggak. Saya cuma memandangnya dari segi pengelolaan negara. Kan itu. Nah, ini salah satunya juga kenapa kalau kita balik lagi ke penghilangan pajak fatwa NU dan kutipan Prof. Mahfud. Dari mana bayar sekian, taruhlah mungkin gajinya pembantunya dengan itu mungkin taruhlah 50 atau 70 atau mungkin 100 juga. Uang 100 juta itu untuk si pembantunya Raffi Ahmad. Kan pajak rakyat. Iya. Iya kan? Apakah uang pajak rakyat dibayarkan kepada seorang pembantu itu sesuatu yang wajar? Kan pertanyaannya itu. Nah, apalagi dikaitkan dengan pengelolaan. Nah, itu dia, Prof. Balik lagi kalau misalkan, karena kutipan Prof. Mahfud terkait fatwa NU bahwa karena banyaknya korupsi, ya sudah, hilangkan pajak. Dan di sosial media memang banyak rakyat yang setuju. Nah, persoalannya adalah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat, itu bentuk amarah dari rakyat itu. Iya, persoalannya, siapa sih yang tidak marah? Hanya tidak ada kemampuan untuk menyalurkan kemarahan itu. Dan makanya begitu ada kutipan Prof. Mahfud, kan, akhirnya pada setuju dan lari ke sana. Iya kan. Jadi ketika ada pernyataan Profesor Mahfud dan itu diambil pada beberapa tahun yang lalu, dikaitkan dengan NU, dan NU itu kan sebuah kekuatan yang besar. Iya. Ya. Dan orang-orangnya juga duduk dalam pemerintahan. Jadi intinya sebenarnya, dan sebenarnya kalau saya, nggak susah kok. Nggak terlalu susah untuk secara berangsur mengakhiri korupsi itu. Ada cara-cara tertentu di mana hal itu bisa dilakukan. Ya, tapi saya kan bukan pejabat.
Tapi kalau menurut Prof sendiri sebagai warga negara saat ini, apa sih solusi untuk pejabat dan pemerintah menghilangkan korupsi tersebut? Karena ini ada berita dari Tempo, 5 Juli hari ini, Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan Indonesia masuk tahap darurat korupsi. Analisa itu berdasarkan fenomena maraknya kepala daerah yang kita sering banget hampir tiap minggu ada. Hari ini aja Bupati Langkat. 4 bupati yang kena. Nah, itu gimana, Prof? Iya, sederhana aja saya katakan. Kalau mau secara pasti untuk itu, kan coba kamu lihat. Lembaga untuk mencegah korupsi itu ada sekian banyak. Iya. Internal departemen ada Inspektorat Jenderal. Iya. Ada KPK, sudah 2 nih. Iya. Ada Kejaksaan Agung, iya kan? Ada BPK, ada 4. Ada polisi, 5 minimal. Lembaga yang tujuannya untuk, belum KPK, Iya. 6. Kemudian ada NGO juga, Indonesian Corruption Watch dan lain-lain. Segala macam itu. Iya. Pokoknya lembaga untuk mencegah dan menangkap korupsi itu tidak kurang. Malah boleh dikatakan berlebih. Nah, berarti kan bukan terhadap lembaganya, tapi apa yang dilakukan oleh lembaga itu dan pemerintahnya. Itu yang saya maksud. Yang saya maksud, sampai seberapa efektif yang namanya lembaga-lembaga untuk mencegah korupsi ini. Nah, efektivitas itu yang penting. Selain itu mungkin, Prof, katakanlah sudah efektif lembaga ini, walaupun berlebihan dan lain-lain. Tapi kan kalau terus-terusan dari pejabat dan pemerintahnya yang melakukan korupsi itu. Artinya enggak. Yang saya maksudkan efektif itu justru mendorong semua orang yang ada di dalam lingkungan pemerintah itu anti korupsi semua. Nah, inilah tugas daripada Inspektur Jen dari ke-6 lembaga itu tadi. Tugas utamanya dalam arti kata bagaimana dia melakukan tugasnya yang membuka kemungkinan efektivitasnya untuk mencegah korupsi itu. Kalau menurut Prof sendiri bagaimana yang terbaik untuk memotonglah generasi atau orang-orang yang korupsi ini? Iya, itu tadi efektivitasnya dan lakukan pencegahan itu dengan satu tindakan pasti. Contohnya apa, Prof? Sebagai contoh, ditentukan begini, orang yang korupsi sekian, tembak mati. Jadi ditentukan jumlahnya. Misalnya orang yang ketahuan korupsi 1 triliun, maka hukumannya 20 tahun. Orang yang korupsi di atas 1 triliun, tembak mati. Jadi ada kepastian gitu. Yang selama ini kan tidak ada kepastiannya. Bahwa ditangkap tangan iya, tapi di penjara hidup enak juga di penjara. Itu iya, Prof, kan? baru kemarin inilah, tahun ini kan korupsi salah satu yang terbesar ya, Setia Novanto. Iya. Keluar terus diterima begitu saja di Golkar dan lain-lain gitu. Itu gimana, Prof? Jadi artinya apa? Orang Golkarnya sendiri harus mempertanyakan masih pantaskah bekas ketuanya yang korup sedemikian banyak dan pernah pura-pura sakit. Iya. Iya kan? Ditabrak tiang listrik. Segala macam. Masih pantaskah dia menjadi anggota? Iya. Kan pertanyaannya itu. Kalau tidak pantas, kalau mereka sadar akan pengertian kepantasan, maka seharusnya Golkar malu menerima Setia Panto. Malu menerima kembali. Sebagai anggota, sebagai ketua yang pernah dipenjara sekian tak 15 tahun ya. Iya, kurang lebih. 15 tahun di penjara, lepas diterima kembali.
Kalau saya malu. Tapi hukumannya kalau nggak salah nggak nyampe 15. Ya kan dipotong-potong. Dipotong-potong, iya. Nah, berarti untuk mencapai keefektifan itu kunci utamanya adalah di hukumannya ya, Prof? Iya, Jeratannya. salah satu jeratannya. Jadi contohnya ya Setia Novanto itu. Pertanyaan saya, apakah Golkar kekurangan orang sehingga dia diterima kembali? Apa sih jasanya? Malah memalukan kan? Ya. Kan itu. Seorang ketua umum. Seorang korupsi. ketua umum ketangkap mencuri, pura-pura di sedang sidang pura-pura sakit, nggak mau ngomong. Loh, tipuan apa lagi yang mau dicari? Nah, iya, jadi hukuman ini istilah lebih sederhananya supaya kapok ya. Iya. Supaya mau korupsi artinya ada cara-cara tertentu di mana orang ketika pengadilan atau lembaga yang berhak memberikan hukuman, lalu memberikan hukuman yang oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang wajar, itulah efektivitas itu. Ya, jadi dengan demikian, maka secara berangsur orang akan ada rasa tanda kutip, ada rasa takut untuk melakukan itu. Nah, ini Indonesian Corruption Watch mencatat ada sebanyak 356 kepala daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang 2010 hingga 2024. Lah, itu bukan pernyataan baru. Waktu wakil menteri dalam negeri memberi ceramah umum di UICI, itu sudah disebutkan. Iya, makanya itu yang salah satu masalah terbesar yang kita sedang hadapi di negara ini. Jadi begini, waktu awal reformasi saya terlibat juga dalam berbagai diskusi tentang bagaimana cara agar supaya daerah bisa bekerja secara efektif untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Maka disitulah terletak pemikiran untuk menciptakan otonomi daerah. Maka terjadi perdebatan. Otonomi daerahnya pada tingkat mana? Ada yang mengatakan tingkat provinsi. Ada yang mengatakan tingkat kabupaten kota madya. Alasan mereka, kabupaten dan kota madya itu kan dekat dengan rakyat. Sedangkan kalau gubernur kan jauh. Nah, maka diterimalah. Tapi apa yang terjadi? Korupsi malah merajalela kan. Justru tempatnya korupsi akhirnya. Akhirnya menjadi korupsi kan. Coba bayangkan. Dan saya tidak masuk akal betul ya. Bagaimana seorang bupati secara sadar untuk mendapatkan duit menjadikan jabatan sebagai sebuah jualan. Jadi orang yang menduduki suatu eselon bayar sekian. Ini headline-nya kata Komisi 2 DPR soal penyebab kepala daerah korupsi. Ini wakil ketuanya Dede Yusuf. Dede Yusuf itu orang Demokrat. Iya. Jadi yang pertama dia berujar Komisi 2 DPR bakal meninjau kembali tugas dan kewenangan kepala daerah yang termuat di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tak menutup kemungkinan akan dilakukan revisi terhadap kewenangan tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, Dede menilai mahalnya biaya politik hanya sebagian kecil penyebab dari laku korupsi kepala daerah, terlebih hak keuangan kepala daerah yang dianggap belum proporsional. Dia menjelaskan bahwa faktor itu bukan segalanya. Jadi ada polemik juga di pembiayaan masing-masing daerah ini. Kan sederhana.
Kalau Anda tidak mampu ya jangan ikut dong. Harusnya seperti itu ya, Prof? Iya dong. Jadi ada kesadaran, kalau memang Anda tidak mampu ya jangan ikut. Tapi psikologinya jelek. Dari mana? Ketika mereka mencalonkan diri untuk menjadi bupati, dalam pikirannya, walaupun dia tidak punya duit, dia pinjam dengan alasan bahwa nanti setelah bupati, maka segera dia bisa bayar dan bisa korupsi. Dan mendapat keuntungannya sendiri juga. Mendapat keuntungannya sendiri. Akhirnya jadi bisnis ya, Bro? Iya, jadi akhirnya ya jadi pikiran jahat kan. Iya. Saya jadi bupati, saya nggak punya duit, tapi saya pinjam dulu, nanti kalau saya bupati, maka segera saya kembalikan dan saya juga bisa korupsi dapat uang sendiri. Kan itu latar belakang yang psikologinya. Nah, apa yang dikatakan oleh Deddy Yusuf, dia rubah apapun tentang undang-undang selama tidak ada tindakan yang efektif, nggak ada gunanya. Apa sih artinya cuma sekedar kalimat-kalimat? Balik lagi ke video yang kemarin juga, kita nih pandai buat sesuatu, tapi ya kita pandai membuat undang-undang, tapi kita pandai juga untuk melanggarnya. Kan persoalannya itu. Kamu tahu, sebenarnya kalau mau melaksanakan undang-undang dengan baik, maka korupsi itu tidak akan terjadi. Iya. Nah, yang menjadi persoalan, semua undang-undang diinjak-injak. Nah, itu dia, Prof. Maksud saya ketika keefektifan lembaga ini misalkan sudah efektif dalam arti hukumannya sudah ada, efek jerahnya sudah ada, dan lain-lain. Tapi psikologis dari masing-masing orang untuk tetap korupsi. Nah, itu lain lagi persoalannya. Nah, itu gimana, Prof? Kalau misalkan udah on paper, udah baik sekali dan sudah efektif lembaganya, tapi psikologi masyarakat kita nih, itu juga yang harus diperbaiki. Kalau dia kan? sudah terlaksana secara efektif, kan berarti hukuman dijalankan dengan baik dan sebagainya. Jadi ada contoh-contoh di mana orang akan paling tidak untuk merasa, oh ya, saya tidak mau ditangkap tangan. Jadi harus benar-benar ketat dan jerah ya? Iya dong. Sebenarnya saya beranggapan lembaganya cukup banyak. Undang-undangnya cukup banyak. Tetapi mengapa itu terjadi? Ya karena pembiaran. Iya kan? Karena pembiaran. Coba dibiarkan aja kan. Semua lewat. Nggak dieksekusi gitu ya? Enggak. Kalau diskusi juga enak aja. Di penjara dia enak. Ya, dan sebagainya. Ya kalau di negara lain memang disediakan tempat tidur yang enak. Di negeri Belanda itu kayak hotel. Tapi tidak ada isinya. Iya. Iya kan? Apalagi di Skandinavia ya, Prof? Iya. Nggak ada isinya penjara itu di sana. Di sini, satu kamar yang luas berapa meter, berapa ratus orang di dalamnya. Sampai mau nambah penjara. Gara-gara satu penjara sudah kelebihan muatan. Nah, bagi saya itu aneh. Anehnya apa? Yang harus dipikirkan bagaimana mengurangi korupsi atau orang yang ditangkap itu. Jangan yang dipikirkan karena sudah terlalu banyak orang dalam penjara maka dibuat penjara baru. Yang harus dipikirkan bagaimana supaya penjara itu tidak berisi. Kan itu yang harus ada dalam pikiran kita. Ya tapi kan penjaranya tetap penuh. Bayangkan aja. Bupati 300 lebih. Malah pernah dikatakan 700. Iya. Iya kan? Awal-awal dulu waktu proses itu ada yang pernah mengatakan 700. Ya tapi oke lah. Apa yang dikatakan oleh, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Pak Mahbub dengan mengambil patokan bahwa bukan dia yang mengatakan tapi NU.
itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan sebenarnya kemarahan diam. Iya. Melihat kenyataan yang ada. Itu yang makanya sekarang kita sekarang bagi saya pemerintah harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Mahbub dengan mengambil Kutipan dari NU. Kutipan dari NU. Ya ini juga ya akhirnya kan bukan cuma Prof. Mahfud yang amarah dalam diam, tapi akhirnya jadi amarah yang terluapkan karena di publik dan akhirnya memicu rakyat juga setuju. Dan ini baru 2 hari yang lalu ada kekhawatiran tata kelola. Jadi akhirnya banyak yang akhirnya amarah dan khawatir juga kan rakyat karena memang pajaknya dia yang digunakan gitu untuk segala pengelolaan negara. Ini ada berita kekhawatiran tata kelola MBG semakin memburuk. Indonesian Corruption Watch laporkan dugaan rangkap jabatan Nani Deyang CS ke Ombudsman. Jadi ini sudah khawatir lagi terkait kepala BGN yang baru, Prof. Nah, kemudian akhirnya ini juga dari Bloomberg, berita salah satu yang internasional ya, tapi ini yang versi Indonesia. Nanik S. Deyang disebut pesan titik dapur MBG di 3 lokasi. Nanik ini yang wakil jadi kepala sekarang. Bahkan kuasa hukum Sony Krisnamurti mengatakan nama pertama yang dilaporkan kliennya kepada penyidik sebagai tokoh yang meminta titik SPG adalah pejabat berinisial NSD, inisialnya Nanik tersebut. Namun dia berkukuh tak mau mengkonfirmasi inisial tersebut merujuk pada Nani S. Deyang. Kemudian baru hari ini jaksa akan menyelidiki dugaan korupsi MBG Nanik Deyang. Ya itulah, masalahnya kan itu. Jadi saya ketika dia diangkat, terus terang aja, dalam hati saya tidak yakin kalau dia tidak terlibat sebagai orang yang pernah bersama-sama. Karena wakil kepala juga dia. Wakil kepala juga. Dan kan? memang ada wakil-wakil yang tertangkap juga. Tertangkap. Nah, saya tidak tahu bagaimana dia mampu melepaskan diri dan Prabowo mengangkatnya. Kan itu. Tapi logika sederhana. Janggal ya, Prof. Bagi saya, ya. Karena saya nggak punya hak untuk ngomong. Ya, saya cuma dalam hati, saya tidak yakin kalau yang Nani ini tidak ikut terlibat dalam berbagai kesempatan bersama teman-temannya. Kan sederhana aja. Dia pernah sehebat apa dia mempertahankan diri. Iya. Kan itu. Saya tidak menuduh, maka saya ketika itu ya saya cuma heran juga kok Presiden Prabowo mengambil orang yang berada pada lingkungan yang korup. Sama, iya. Sama kan. Ya tapi udahlah, itu pendapat masyarakat kan. Iya. Yang kamu kutip tadi kan pendapat masyarakat. Pendapat mana? Dari mana? Oh iya, ini dari NGO, Indonesian Corruption Watch. Tapi jaksa juga hari ini sudah mulai 2 minggu yang lalu buka peluang periksa Nani. Terus kemudian hari ini 5 Juli jaksa akan menyelidik dugaan korupsinya. Jadi akan diselidiki. Iya. Artinya mudah-mudahan itu, saya berharap tidak terjadi. Tapi kalau terjadi wajar. Karena di satu kolam yang sama. Karena dia pernah berada bersama mereka. Bagaimana dia bisa melepaskan diri dari Dadang? Iya. Tidak mungkin. Tapi artinya kan itu menjadi bukan hanya kegagalan tapi kemunduran lagi, Prof. Iya, pokoknya untuk MBG ini. Karena kemarin yang kita bilang juga. Kita nggak usah bicara tentang mundur atau tidak. Yang jelas ada fakta lagi yang menunjukkan bahwa betapa tidak mudahnya
menunjuk orang untuk menduduki sebuah jabatan dan lepas daripada apa yang disebut korupsi. Kan sederhananya itu. Tapi ini ada yang menarik juga, Prof. Ini kan di awal ketika Dadan sudah ditetapkan sebagai tersangka kan lewat pendapat Prof mengatakan udahlah di sekolah saja yang mengawasi MBG dan lewat kantin. Ini hari ini lagi 5 Juli, Mendikdasmen. Jadi ada skenario MBG lewat kantin sekolah, tapi belum final. Jadi Mendikdasmen Abdul Mukti menyatakan hingga saat ini BGN belum menetapkan keputusan final terkait rencana teknis pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur alternatif. Tetapi Mukti mengaku dari hasil rapat terakhir kementeriannya bersama BGN masih mematangkan sejumlah skenario kebijakan operasional agar program itu dapat berjalan tepat sasaran dan efisien di lapangan. Jadi ada sependapat juga sama Prof. Kalau saya sederhana aja. Beri kesempatan kepada sekolah. Dan kepala sekolahnya disuruh bertanggung jawab. Begitu sesuatu terjadi, kepala sekolahnya yang masuk penjara. Kan sederhana. Iya kan? Dan sebenarnya begini. Orang tidak, dalam pikiran saya begini. Kalau itu dilakukan oleh sekolah, maka anak-anak sekolah bisa mempunyai, di samping belajar, dia juga bisa praktek. Misalnya dia tanam cabai, dia tanam sayuran. Ada kegiatan tambahan yang lebih bermanfaat juga. Tambahan yang bermanfaat sehingga tidak akan terjadi saling sampai ada yang membunuh temannya sendiri. Bully, tidak terjadi bully dan sebagainya kan. Jadi ada strategi tertentu yang ada dalam pikiran saya. Kalau itu dilakukan di sekolah tanpa harus mengurangi efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah itu. Tapi itu menarik, Prof. Menanam cabai dan lain-lain ya, Prof, di sekolah. Karena itu juga meminimkan jalur korupsi orang-orang. Karena kita tahu banyak sekali pemborong dan lain-lain yang markup harga. Iya, ya ini udah menjadi umum bahwa orang bisa kaya dari MBG gitu kan, Prof. Jadi itu meminimkan makanya perlakuan jadi sekolah tersebut. Sekolah itu kalau pekarangannya luas kan bisa menambah berbagai hal sambil tetap mendapat orang luar. Ada juga yang tetap, kan tidak mungkin, ikan tidak mungkin di situ kan. Ya, tapi cabai, sayuran dan sebagainya itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka cabai nggak perlu beli segala macam, walaupun tetap ada ongkosnya. Yang tinggal yang kebutuhan yang mana yang perlu dibeli dari luar. Kan sederhana aja kok. Kita tidak perlu meributkan persoalan macam-macam seperti ini, tetapi menurut saya kehendak strategis pemerintah untuk melanjutkan kegiatan MBG ini, apa yang harus. Nah, saya menyarankan sejak dari awal, ya ketika terjadi keributan, ya kembali ke sekolah. Iya kan? Titik. Kembali ke sekolah, presiden panggil menterinya, ini saya serahkan kepada kamu buat strategi bagaimana pelaksanaannya sebaik mungkin. Kalau kamu keliru gimana, dan sebagainya kan. Sederhana aja. Jadi tidak perlu berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Nah itu ke topik selanjutnya kita, Prof. Karena bukan cuma kita ini pandai untuk membuat aturan, tapi pandai untuk melanggarnya. Itu kan artinya sama, bisa ada persamaan dengan kita ini harusnya itu, ya kita juga udah pernah bilang di video yang kemarin ya,
banyak hal-hal yang sederhana tapi jadinya dirumitkan, Prof. Ya, di Indonesia itu biasa. Nah, ini kita Kalau lanjut. bisa kalau bisa dipersulit, ngapain dipergampang? Sejak dari dulu itu istilah itu. Nah, ini jadi candaan. Ini yang kemarin yang tadi siang juga kita bahas terkait LGBT. Karena ini ada kajian BEM Psikologi UI itu soal LGBT itu adalah kewajaran. Nah, ini hari ini lagi UI tegaskan kajian BEM Psikologi soal LGBT bukan sikap resmi kampus. Tapi yang saya mau bahas dan mungkin Prof ada pendapat terkait LGBT yang sedang marak dan banyak juga yang mendukung gitu. Walaupun pihak resmi UI membantah, tapi lingkungannya dan banyak lingkungan di Indonesia. Saya pernah dengar berita ada uang sekian puluh juta dolar yang dikirim oleh sebuah lembaga dari negeri Belanda untuk membiayai kegiatan LGBT itu. Di Indonesia? Nah, tapi berhasil digagalkan entah siapa pemerintah waktu itu. Tapi saya pernah dengar. Jadi itu ada kaitannya dengan kegiatan dari luar negeri. Salah satu yang pernah saya dengar justru uangnya dari negeri Belanda. Nah, saya nggak tahu apakah itu benar, tapi saya pernah dengar itu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal lagi yang akan seperti itu. Mungkin nggak semarak atau sebesar itu, tapi usaha untuk pihak luar negeri ke Indonesia. Begini, persoalannya begini. LGBT itu ada kaitannya dengan kita merasa manusia modern. Nah, pernah ada seorang teman yang cerita begini. Waktu dia masih pejabat. Lalu dia datang ketemu dengan menteri. Di rumahnya menteri itu. Apa yang terjadi? Menteri ini, orang asing itu, lalu keluar seorang laki-laki. Apa ini? Perkenalkan istri saya. Laki-laki? Laki-laki. Perkenalkan istri saya. Laki-laki. Iya. Teman saya ini agak kaget juga. Tapi ya dia tahu bahwa ya memang di negara itu hal itu biasa. Ya, itu bukan hal yang aneh. Ya, jadi hal yang sama sebenarnya hal-hal seperti ini yang mau ditiru oleh rekan-rekan kita yang melibatkan diri dalam kegiatan itu. Dan itu bukan hal yang aneh. Tahun 70-an sudah banyak yang terjadi. Nah, tapi lesbian, segala macam itu sudah. Tapi kan ketika zaman tersebut memang di luar negeri juga masih banyak yang menolak. Tapi kita fast forward ke 2026 sekarang, banyak sekali negara-negara yang sudah melegalkan, bahkan mendukung. Amerika sekarang boleh masuk tentara. Iya, negara tetangga kita Australia, Prof, juga sama. Nah, jadi karena semakin banyak juga di global yang menerima, jadi tidak menutup kemungkinan memang usaha untuk mendukung LGBT dari luar negeri itu akan ada lagi, walaupun yang sebelumnya. Sampai sekarang masih ada kok, nggak pernah terputus kok. Itu dia makanya yang kita mau bahas di sini adalah pemerintahan Presiden Prabowo resmi menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025. Ya, dalam arti kata begini, ada benarnya itu, ancaman. Sebab itu kan menyangkut pada persoalan kerusakan moral. Itu yang saya mau bahas terkait sederhana tapi dirumitkan. Dalam arti, ya terlepas psikologi UI bilang itu wajar ya Prof. Tapi kalau kita lihat LGBT itu kan memang di luar kebiasaan. Itu adalah larangan kemanusiaan.
Jadi bukan hanya persoalan keagamaan, tetapi itu persoalan kemanusiaan. Manusia. Persoalannya, apakah manusia menganggap bahwa tindakan LGBT itu adalah bagian daripada eksistensi dirinya sebagai manusia atau tidak? Nah, bagi mereka yang berpikir secara wajar dan landasan apapun yang dipakai, pasti akan mengatakan LGBT itu adalah hal yang salah dalam kehidupan kemanusiaan. Ya, dan ini kebijakan ini menempatkan isu tersebut setara dengan ancaman radikalisme, terorisme, dan narkoba dalam upaya menjaga ketahanan ideologi dan sosial bangsa. Ya, memang bisa. Jadi ya saya beranggapan bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang anti kemanusiaan bagi dirinya sendiri. Dia tidak menganggap dirinya sebagai manusia, atau paling tidak ada bagian dari kemanusiaannya yang dinafikan. Karena kewajaran jadi manusia adalah kalau kau mau mempunyai istri, maka berlainanlah, ambillah jenis yang berbeda. Dan memang secara biologis, secara kedokteran juga seperti itu, Prof. Iya, makanya. Bahkan ada riset ya, kalau nggak salah itu, sebentar, ada risetnya itu. Nah, ini riset lebih terhadap laki-laki. MSM namanya, jadi Men Who Have Sex with Other Men. Itu secara global, ada studi global di jurnal medis The Lancet, itu menganalisis resiko HIV pada kelompok MSM tersebut. Itu 19 hingga 22 kali lebih tinggi terkena HIV dibanding heteroseksual. Jadi secara kedokteran dan penyakit juga memang melewati batas. Artinya apa dengan apa yang kamu terangkan sebagai pernyataan dari sebuah lembaga penelitian? Kan seharusnya menyadarkan orang bahwa tindakan LGBT itu justru mempunyai risiko penyakit yang lebih tinggi daripada kalau heteroseksual. Kan itu. Itu yang harus disadari orang, dan disinilah pentingnya pemahaman kesehatan klinis yang berkaitan dengan hal itu. Kan itu yang jadi persoalan kita. Nah, ini juga sebenarnya ini pembahasan terakhir terkait karena kan ini ya Prof yang tadi bilang ya, ini sebagai manusia modern. Iya. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling modern dan lain-lain. Ya. Nah, itu kaitannya itu. Itu kaitan juga dengan ini, Prof, kalau menurut saya. Nggak tahu Prof setuju apa enggak. Perkembangan teknologi. Iya. Semuanya itu. Teknologi ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang hanya baik. Dampaknya besar kok. Teknologi yang contohnya sederhana. AI. Iya kan? Akhirnya disalahgunakan, seakan-akan melakukan penelitian, malah penipuan kan. Itu baru satu contoh kecil, belum yang lain. Teknologi, jadi setiap kali melahirkan teknologi, dan yang membuat teknologi itu jadi, maka pasti akan melahirkan dampak yang negatif juga. Nah, disinilah perlunya bagaimana manusia bisa berhadapan dengan hasilnya untuk mencegah hal yang tidak pernah dipikirkannya. Ambil sebagai contoh, ketika bom atom dijatuhkan di Jepang,
Einstein itu sampai mengatakan tidak seperti itu yang saya kehendaki. Iya. Dan akhirnya dia menyesal ya. Dan dia menyesal kan. Karena telah memberi formulanya. Memberikan sesuatu yang tidak dia pikirkan gitu. Bahwa ini akan menyebabkan sekian mati manusia. Nah contohnya sekarang. Orang ribut tentang kemungkinan digunakannya nuklir. Iya. Dalam rangka Iran dan Amerika. Coba aja. Begitu salah satu menggunakan, maka bukan hanya dia yang mati, tapi ada berapa banyak yang akan mati. Dunia akan, mungkin separuh dunia akan habis, bahkan mungkin sudah kiamat. Nah itu Prof, karena ini menarik, karena ya berkaitan juga dengan psikologis dan kemudian LGBT tadi dan lain-lain. Perkembangan teknologi ini akhirnya banyak menghilangkan faktualisasi dari data empiris. Banyak data-data, ya kayak ini saya baru lihat lagi. Ini 2024 Global AIDS Update, thematic briefing note. Judulnya HIV and Gay Men and Other Men Who Have Sex with Other Men. Karena saking Prof, sekarang itu rumitnya Prof. Ada orang yang gay, tapi sama perempuan juga. Iya. Jadi, nah. Oh biasa itu, banyak orang yang gay, tapi dia juga, ya pernah ada isu. Ya tapi nggak enak untuk nyebut nama. Nah ya, pernah ada isu, ada orang besar yang seperti yang kamu maksud. Iya. Nah, jadi dia punya istri, tapi dia juga punya istri laki-laki. Tapi maksud saya adalah perkembangan teknologi itu menghilangkan kepercayaan data empiris. Karena ini ada datanya lagi yang terbaru. Kalau tadi 19 kali lipat kan, ini 2024. Gay men and others are one of the populations that are disproportionately, jadi sudah semakin banyak affected by HIV. In 2022, relative risk of acquiring HIV ini itu 23 kali lipat dibanding wider population. Jadi semakin naik. Semakin naik. Ya memang iya. Karena apa? Yaitu pemahaman orang tentang kemodernan, pemahaman orang tentang teknologi, dan sebagainya, itu semua yang diambil negativitisnya. Pemahaman negatif, bukan yang positif. Kan rusaknya di situ. Jadi kita harus hati-hati, bangga dengan teknologi, tapi harus diingat juga kebanggaan kita pada teknologi itu. Kalau kita hanya membanggakannya begitu saja, maka dia akan merusak. Iya. Dan faktanya itu terjadi kan. Salah satunya menurut saya kehilangan kepercayaan atas data empiris itu, Bro. Iya, makanya. Sudah banyak data-data tapi dibiarkan begitu aja kan. Akhirnya makin banyak lagi pembiaran. Iya, pembiaran itu padahal kan yang kamu kemukakan ini kan hasil penelitian. Iya. Bukan sekedar kamu ngomong, bukan sekedar kita ngomong untuk kita faktual, ada buktinya. Kan ada buktinya kan. Dan dengan bukti itu seharusnya bagi orang yang berpikir wajar akan pergi dari itu kan. Tapi ini kan tidak. Dia anggap itu nggak ada. Malah mereka bangga, Prof. Ya makanya kan. Ya iya, nggak ada itu, biarin aja. Itu kan penelitian mereka yang nggak senang. Iya. Ya pikirannya kan sederhana seperti itu. Tapi dia lupa bahwa ketika dia berpikir seperti itu, ada sejumlah orang yang merasa bahwa ada sesuatu yang mengganggu dia dari orang ini. LGBT jangan merasa bahwa dia hidup sendiri. Kegiatan LGBT-nya itu menyebabkan orang lain, ada kelompok lain yang merasa dirusak kehidupannya. Itu kan persoalannya. Nah contohnya tadi,
presiden kita sudah mengatakan seperti itu kan. Artinya presiden kita dan sejumlah masyarakat yang lain menganggap LGBT itu akan merusak masa depan kita. Dan saya punya keyakinan akan hal itu. Kalau ini dibiarkan, lihat aja nanti republik ini republik apa. Itu persoalannya. Iya. Jadi saya kira itu yang ini terakhir, Prof. Terkait tadi kan salah satu bring factor-nya adalah teknologi. Nah, yang menjadi buat kita cemas, Prof, terhadap masa depan adalah Komdigi sebut 3 dari 5 anak. Jadi kalau anak itu di bawah 18 tahun, palsukan usia untuk mengakses medsos. 3 dari 5, Prof. 3 dari 5, ya. Itu kan risiko. Maka ada di Australia kan anak di bawah 16, anak 16 tahun ke bawah kan tidak boleh pegang HP. Di kita juga kemarin, tapi pelaksanaannya yang belum terlaksana dengan baik. Belum terlaksana dengan baik karena juga baru kemarin banget. Baru berapa bulan yang lalu kalau misalkan kalau kita itu kalau nggak salah di bawah 16 tahun juga. Iya, memang. Kan meniru Australia. Iya. Nah, itu tapi permasalahannya yang kita lihat di sini, Prof, adalah 3 dari 5 anak itu melihat hal-hal yang seharusnya sewajarnya belum mereka lihat. Iya, itu kan itu yang mau dihindarkan kan di seluruh dunia. Itu yang menyebabkan salah satu faktor mengapa ada kesadaran baru dari kita bahwa anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh melihat yang tidak pantas dilihat. Kan itu. Maka lahirlah aturan-aturan ini. Di Australia lahir, di sini juga lahir, di Amerika juga kesadaran seperti itu ada memang. Ya, sebenarnya yang menjadi persoalan kita itu adalah bukan hanya persoalan kita, tapi ini adalah persoalan universal, global, dunia persoalannya. Tapi kalau menurut Prof gimana? Karena di satu sisi memang positif, sangat-sangat positif. Kalau menurut saya yang memang menggunakannya gitu, apalagi kita menggunakannya juga sebagai pekerjaan dan sebagai pemanfaatan untuk ilmu ya, Prof. Makanya kita buat YouTube dan lain-lain gitu. Kalau dilihat positif, banyak banget yang positif. Tapi kalau dilihat negatif, lebih banyak lagi yang negatif, Prof. Ya, jadi itu kalau menurut Prof sendiri gimana ini? Makanya kan, yang saya selalu ngobrol dengan kamu, dengan adikmu, dan sebagainya kan, hati-hati. Karena teknologi tidak selalu berdampak baik. Kan persoalannya itu. Jadi harus ada, kita harus menyadarkan kepada anak-anak kita dan juga orang tua bahwa ketika dia senang ada sesuatu yang hebat teknologi, maka jangan terus merasa bahwa itu berguna. Belum tentu. Ya contohnya AI memang berguna, tapi bisa disalahgunakan kan? Ada yang lucu, Prof. Saya kan ya jatuhnya kuliahnya ngulang dan bersama anak-anak yang di bawah saya kan. Di bawah kurang lebih 4 tahunan, 3-4 tahunan. Yang buat saya agak sedikit ya ketawa aja sih saya, Prof. Jadi waktu itu ada tugas mencari hal-hal yang diskriminatif, gitu kan, di layanan publik. Jadi saya akhirnya ke suatu mall dan ya udah saya bilang diskriminatif di sini kan ada positif negatif, gitu kan. Kalau diskriminatif yang negatif ya kita tahu lah SARA, rasis dan lain-lain gitu kan. Kalau yang positif itu memang ya seperti pemisahannya saja. Di toilet itu ada seks dibedakan, man dan woman. Terus ada, saya bilang lagi, oh iya, terus ada masjid dan tempat ibadah lain-lainnya itu kan suatu yang diskriminasi positif. Terus, nah di situ juga ada stand yang berbeda. Stand di jalanan yang cuma stand biasa, itu untuk perusahaan yang
ya tanda kutip kita sudah tahu lah itu biayanya lebih murah, tapi memang akomodirnya nggak ada tempat duduk dan lain-lain. Tapi ada semacam toko-toko yang memang lebih mahal biayanya dan lain-lain. Dan saya bilang itu juga diskriminasi, tapi positif dan lain-lain. Saya sudah bilang pendapatnya segala macam, dijawab singkat padat, Prof. Bentar gue tanya AI dulu. Jadi yang memenuhi otaknya ini sudah, kalau misalkan masalah kebenaran tuh AI. AI, emang. Gitu, Bro. Nah, itu waktu saya diundang ke Jogja kan ada, Bro. Saya cuma katakan, tolong ingat, yang bikin AI itu manusia. Jangan kamu nganggap itu sebagai dewa. Ketika kamu nganggap bahwa itu dewa, kamu akan terjerumus. Dan ternyata kan itu terjadi. Jadi menghambat proses berpikir juga ya? Iya. Dan itu balik lagi ke pernyataan Prof. Salah satunya tadi kan karena LGBT adalah menghilangkan rasa sebagai manusia. Iya, emang. Dan salah satunya AI kalau misalkan berlebihan dan negatif akan seperti itu. Menghilangkan rasa sebagai manusia bahwa kita memiliki otak yang kita gunakan untuk berpikir. Makanya saya tidak setuju dengan, saya tidak pernah, semua teknologi tertentu tidak pernah saya mau pakai. Iya. Dan saya tidak pernah berhenti membaca. Dan tidak pernah tergantung pada AI, apalagi AI. Iya. Ya Prof, HP aja nggak ada. HP aja saya nggak punya kan. Karena apa? Saya nggak mau tergantung dengan itu. Begitu tergantung ya tidak lepas kan. Kan susahnya. Jadi itulah. Mudah-mudahan masyarakat mau menangkapnya secara positif. Paling tidak untuk menjadi bahan pertimbangan. Ya udahlah. Nah, jadi ini penutupan Prof, dari panjang juga kita tadi bicara, walaupun ini bisa menjadi satu bahwa ini adalah masalah yang kita hadapi di negara kita ini, Prof. Nah, menurut Prof, kesimpulannya yang bisa kita ambil dari sini apa? Semuanya, baik korupsi maupun LGBT, kalau kita tidak menyelesaikannya dengan baik dan tidak mencari strategi kebijakan, ya kita akan terjerumus. Jadi ya jalan satu-satunya ya carilah, buatlah sebuah kebijakan strategis yang bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang negatif yang kita bicarakan itu. Apakah akan berhasil atau tidak? Ya kita lihat ke depan apa yang dilakukan oleh terutama lembaga-lembaga pemerintah yang memang bertugas untuk itu. Sambil balik lagi kita mengawasi sebagai rakyat ya. Sebagai rakyat kita punya hak untuk melakukan pengawasan itu. Sebenarnya fungsi utama dari DPR ya salah satu diantaranya adalah itu. Oke.